Bab 19 Novel Kaisar Naga Abadi. Apakah kamu layak? Saat Lu Bing mendekati Lu Ming maju selangkah dan papan lantai meledak. Kehadiran yang luar biasa muncul dari dalam diri Lu Ming. Ledakan. Lu Ming melancarkan pukulan pada saat yang sama, tapi itu lebih cepat dari pukulan Lu Chuan. Itu terjadi belakangan, tapi mencapai targetnya lebih dulu. Itu secepat kilat. Bram. Tinju Lu Ming menghantam dan Tian Lu Chuan, mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Bram. Lu Bing terbang mundur sekitar 4-5 meter dan jatuh dengan keras ke lantai. Darah dari mulutnya berceceran di mana-mana. Dan Tianku, kultivasiku. Lu Ming, kamu menghancurkan kultivasiku. Segera, Lu Chuan menjerit putus asa. Kesunyian. Ada keheningan, semua mata tertuju pada saat itu. Lu Ming menghancurkan budidaya Lu Chuan dalam satu gerakan. Sulit dipercaya. Ledakan. Penatua cabang pertama bangkit dari tempat duduknya. Niat membunuh yang gelap dan dingin muncul darinya saat dia menatap Lu Ming dengan wajah galak dan meraung. Lu Ming, kamu bibit bodoh, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menghancurkan budidaya Chuandel. Aku akan mengubahmu menjadi debu. Setelah mengatakan itu, tetua cabang pertama melompat turun dari tempat duduknya dan melesat seperti peluru ke arah Lu Ming. Lu Yunxiong, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Di peron, tatapan Lu Yunfeng berubah dingin saat dia mengulurkan telapak tangannya dan melakukan gerakan melawan tetua cabang pertama. Tubuh Lu Yunfeng gemetar akibat benturan saat dia mundur 5 langkah, sementara tetua cabang pertama hanya mengambil 3 langkah. Lu Yunfeng, kamu berani menghentikanku? Tetua cabang pertama merung marah. Lu Yunxiong, sekarang rapat rumah, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Melanggar peraturan rumah. Lu Yunfeng menolak untuk mengalah. Tidak pernah ada keharmonisan antara penatua cabang pertama dan penatua cabang kedua. Persaingan antara cabang bukanlah sesuatu yang terjadi dalam kurun waktu 1 atau 2 hari, jadi ketika dia diberi kesempatan untuk menyerang tetua cabang pertama, Lu Yunfeng pasti tidak akan membiarkan tetua cabang pertama melakukan apa yang diinginkannya. Mundur, Lu Yunxiong. Seorang tetua inti menggonggong dari tempat duduknya. Wajah tetua cabang pertama berubah marah ketika dia menghadap para tetua inti dan menyatakan, rekan-rekan tetua, lihatlah. Bocah ini, Lu Ming, menyerang dengan sangat kejam dan dia menghancurkan budidaya Chuandel. Dia harus dihukum berat. Dihukum berat. Lu Yunxiong, apakah kamu nyata? Lu Ming tersenyum dingin dan berkata, Lu Chuan adalah orang yang ingin menghancurkan kultivasi saya pada awalnya. Apakah saya tidak diizinkan untuk lawan? Kaulah yang mengatakan bahwa korban jiwa tidak dapat dihindari dalam sebuah duel. Apakah kamu bercanda? Apa katamu, bastard kecil? Tetua cabang pertama sangat marah sehingga wajahnya berkedut. Ada apa dengan kamu? Cepat singkirkan anak sampahmu dari panggung, tegur Lu Ming. Sungguh biadab. Keangkuhan seperti itu. Lu Ming sebenarnya memiliki keberanian untuk menegur tetua cabang pertama di depan banyak orang. Hal itu dilakukan dengan sengaja. Dia mengandalkan para tetua inti dari Dewan Tetua untuk memastikan tetua cabang pertama tidak melakukan tindakan bodohnya karena ada begitu banyak orang luar yang menyaksikan rapat rumah Lu. Selain itu, penampilannya saat ini akan menarik perhatian para utusan dari sekte pedang mistik, jadi meskipun tetua cabang pertama ingin melakukan apapun padanya, dia mungkin belum tentu diizinkan melakukannya. Itulah mengapa Lu Ming bertindak serobot dan tidak mempedulikan apapun. Tetua cabang pertama sangat marah hingga hampir muntah darah, namun pada akhirnya, dia turun panggung dengan seri bersama Lu Chuan yang hancur. Bajingan kecil, ketika rapat rumah selesai, aku akan memotongmu menjadi 10.000 keping. Kamu dan ibumu. Penatua cabang pertama berteriak dalam hatinya, niat untuk membunuh bersinar tanpa malu-malu di matanya. Lu Ming berbalik dan memandang Lu Yao. Sekarang giliranmu, kata Lu Ming ringan. Lu Yao menurutkan kening, matanya menjadi gelap, tapi dia tidak menjawab.
Kekuatan tempur Lu Ming melebihi ekspektasinya. Tiba-tiba dia merasa bahwa apa yang akan terjadi hari ini berada di luar kendalinya. Mata Lu Ming dan Lu Yao bertemu dan perang besar segera terjadi. Di sekeliling lapangan latihan, semua mata tertuju pada keduanya. Lu Yao, dengan meridian darah tingkat 5 yang telah terbangun, membuka 2 meridian ilahi pada usia muda 15 tahun, dan utusan dari keempat aula sekte pedang mistik datang menjemputnya. Dia membawa terlalu banyak lingkaran cahaya pada dirinya, dan tidak salah untuk mengatakan bahwa dia adalah yang pertama dari jenisnya di Fairy Wind City. Di sisi lain, Lu Ming, yang sebelumnya dianggap tidak berguna dan sampah keluarga Lu, menunjukkan hari ini. Ujian tekad di Flaming Stylus baginya adalah seperti berjalan-jalan di taman. Dia membuka 3 meridian ilahi, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah orang pertama dalam sejarah kota angin api yang melakukannya. Lu Ming juga terngana dengan menarikkan Lu Zhuan dalam satu gerakan. Keduanya akhirnya terlibat pertempuran. Siapa yang akan menang? Semua orang, termasuk utusan dari 4 aula dan 7 tetua inti dari Dewan Tetua Lu, memperhatikan mereka dengan penuh perhatian. Penatua cabang pertama menatap tajam ke arah mereka, niat untuk membunuh terus-menerus muncul di matanya. Astaga! Di peron, Lu Yao menyerang lebih dulu. Secepat rusa, Lu Yao berlari menuju Lu Ming dengan lampu merah menyala di tangannya yang seperti batu gio. Telapak tangannya segera menghantam Lu Ming. Ledakan. Lu Ming memutar pinggannya dan melemparkan tinju naga api. Bram! Semburan angin kencang dilepaskan saat kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan. Lu Ming dan Lu Yao gemetar karena benturan dan keduanya mundur 3 langkah. Gerakan pertama mereka membawa dampak yang sama. Alam pemula kelas 4. Sepertinya Lu Yao mendapatkan banyak sumber daya dari keluarga Duanmu. Setelah dihubungi, Lu Ming membaca tentang kultivasi Lu Yao. Budidaya Lu Yao naik ke alam pemula kelas 4 hanya dalam 2 bulan. Selain pemberian meridian darah tingkat 5, keluarga Duanmu tentu saja tidak berhemat pada sumber daya. Pada saat yang sama, Lu Yao merasa ngeri karena dia mengetahui bahwa kultivasi Lu Ming berada di alam pemula kelas 3. Dalam kurun waktu 2 bulan yang singkat, Lu Ming bangkit dari sampah tanpa kemampuan untuk mengolah ki esensial ke alam pemula kelas 3. Sulit dipercaya. Tidak, aku harus mengendalikannya. Lu Yao menangis di dalam hatinya. Dendam. Dia menghunus pedangnya, cahaya pedangnya bersinar seperti pelangi yang menyilaukan ke arah Lu Ming saat dia menyerang. Teknik pedang pelangi yang mempesona, teknik seni bela diri tingkat kuning bawah keluarga Lu. Lu Yao, kamu kurang latihan dan kultivasi, sayang sekali, kata Lu Ming pelan. Lu Ming mengambil langkah dan menghindari cahaya pedang Lu Yao. Dia melayangkan pukulan lagi. Pukulan itu bersiul seperti angin saat mendekati wajah Lu Yao. Lu Yao tidak punya pilihan selain membela diri. Ledakan. Ledakan. Lu Ming meninju terus-menerus, teknik tinju naga api dimanfaatkan sepenuhnya. Ki esensialnya 2 kali lebih tebal dari biasanya ketika dia mengolah atau memadatkannya, jadi ketika Lu Ming menggunakan tinju naga api, itu adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Pada langkah pertamanya sebelumnya, Lu Ming hanya menggunakan 50% kekuatannya. Saat ini, 100%. Untuk sesaat, Lu Yao terpaksa mundur. Hanya itu yang kamu punya, Lu Yao. Saya kecewa. Bukankah kamu yang mengatakan bahwa kamu akan memasakku untuk menunjukkan sifat asliku? Apakah kamu hanya mengatakannya untuk bersenang-senang? Berikan aku yang terbaik yang kamu punya. Kamu ingin menjadi kepala keluarga Lu dengan kekuatan seperti itu. Apakah kamu bahkan layak? Lu Ming merengut pada Lu Yao saat suaranya terdengar dingin. Seluruh tempat itu meletus. Lu Yao, bintang yang bersinar, yang terpilih, berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Dia berulang kali dipaksa mundur oleh Lu Ming. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya. Lu Yao menggigit bibirnya saat matanya menjadi lebih dingin dan menggonggong. Lu Ming, aku akan menunjukkan padamu apa yang sebenarnya mampu kulakukan.
berdengol. Lampu merah terang muncul di belakang Lu Yao. Sambil menangis, seekor burung merah menyala dengan 5 titik fokus meridian berwarna merah darah mulai terbentuk. Itu adalah meridian darah tingkat kelima. Segera, burung itu turun ke arah Lu Yao dan menyatu dengannya. Kekuatan Lu Yao langsung meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Letusan meridian darah adalah cara seorang seniman bela diri untuk meningkatkan kekuatannya. Semakin tinggi tingkat meridian darah, semakin besar pula peningkatan kekuatannya. Meridian darah tingkat kelima berarti peningkatan kekuatan sebesar 50%. Semangat! Secepat kilat, Lu Yao maju menuju Lu Ming dengan pedangnya bertujuan untuk membunuh. Mari kita lihat siapa yang menggunakan teknik pedang lebih baik. Lu Ming tersenyum tenang sambil menghunus pedang oniks hitam dari punggungnya. Pedang oniks hitam berubah menjadi aliran cahaya saat Lu Ming menebasnya ke arah Lu Yao. Teknik pedang berkilau. Dendam. Pedang itu bertabrakan. Kekuatan pedang Lu Yao langsung hancur. Desir. Desir. Lu Yao sepenuhnya diselimuti oleh cahaya pedang Lu Ming yang tak ada habisnya. Yang bisa dilakukan Lu Yao hanyalah melawan mereka dengan sekuat tenaga. Itu merupakan penindasan total. Bahkan dengan kultivasi yang lebih tinggi dan meridian darah yang meletus, kekuatan Lu Yao masih ditindas oleh Lu Ming. Dengan 3 meridian ilahi yang tidak terkunci dan ki esensial dari teknik naga perang sejati, Lu Ming sepenuhnya mengalahkan Lu Yao. Itu 10 gerakan atau lebih kemudian. Semangat! Cahaya pedang Lu Ming menembus seperti kilat dan menuju ke tenggorokan Lu Yao. Lu Yao memucat, dia tidak bisa menggelak sama sekali. Pada saat itu, semua orang merasa tegang. Apakah Lu Yao, sang bintang yang bersinar, akan mati? Astaga! Tiba-tiba, Lu Ming menghentikan langkahnya, ujung pedangnya yang dingin menempel di tenggorokan Lu Yao. Dinginnya ujung pedang dan niat membunuh Lu Ming yang kuat menyebabkan mata Lu Yao berkilat ketakutan. Pikiran Lu Yao menjadi kosong saat dia menyadari bahwa dia telah dikalahkan. Lu Yao kalah. Kemenangan total untuk Lu Ming, luar biasa. Itu benar-benar tidak terduga. Kami ditipu oleh keluarga Lu. Aku akan melawan siapapun yang menyebut Lu Ming sampah mulai sekarang. Kekacauan terjadi di mana-mana.